dia mah emang pintar dari lahir, gue mah nggak berbakat di hal kayak gitu. Pemikiran kayak gitulah yang sebenarnya nggak membatasi kemampuan lo, tapi cara berpikir lo. Seringkali batas terbesar dalam hidup seseorang itu bukan dari kemampuannya, melainkan memang dari pemikirannya. Bayangin para muda di luar sana bersekolah di satu sekolah yang sama dengan satu temen lah, kalian bandingin itu aja, ada 2 orang siswa dengan sekolah yang sama, dengan guru yang sama, dengan lingkungan yang sama, tapi memiliki 2 outcome yang berbeda, memiliki 2 hasil yang berbeda. Yang satu hidupnya lebih rapih, nilainya lebih bagus, yang satu lagi hidupnya ya lebih miserable lah, lebih ya hasil yang diterima dari murid yang satu lagi ini biasa aja. Jadi sebenarnya nggak ada perbedaan nasib, hanya ada perbedaan mindset. Murid yang satu, misal gurunya jelek lah, nggak bisa ngajar gitu, kita anggaplah kayak gitu. Tapi murid yang satu ini dia memahami betul kalau nggak mudah untuk menjadi guru, makanya dia belajar dengan keras dan ya dia mendapatkan hasil yang bisa dibilang cukup baik walaupun kemampuan dari guru tersebut tidak cukup baik. Sedangkan kita lihat nih, siswa yang satu lagi, ya dia cuma terima nasib aja, terima dengan keadaan. Kalau keadaannya jelek, dia ikut jelek. Kalau keadaannya bagus, dia ya belum tentu bagus gitu. Jadi semua memang bisa ditentukan dari mindset. Teman-teman, dalam mindset ada beberapa konsep yang harus kita pahami lagi. Dalam menjalani suatu mindset yang benar, pastinya ada juga konsep atau teori yang perlu dikemukakan. Nah, kebetulan teori yang dikemukakan berasal dari seorang profesor atau psikolog lah dari Stanford University yang bernama Carol S. Dweck, di mana beliau menyampaikan bahwa ada 2 teori utama dalam memahami mindset teman-teman. Yang pertama itu ada growth mindset, seperti namanya lah. Growth kan artinya bertumbuh ya, berarti ya suatu mindset yang ingin selalu bertumbuh gitu. Ketika dia mengalami kesalahan, kejatuhan, atau mengalami perkembangan sekalipun, dia tetap ingin menjadi lebih baik lagi. Sedangkan ada satu konsep lagi yang bernama fixed mindset, yang fix ya artinya udah tetap aja lah gitu. Jadi ya udah, kalau saya begini ya udah begitu, it is what it is lah. Jadi ya kita kembalikan lagi deh ke yang tadi. Misal ada siswa yang pintar deh. Siswa yang pintar itu kan lingkungannya sama, gurunya sama, sekolahnya sama. Gak ada les tambahan, gak ada guru baru. Tapi ya cuman ada satu hal yang bisa membuat dia lebih baik daripada yang satu lagi tuh, yaitu perkembangan cara berpikir. Nah, untuk ya memperluas lah konsep kita tentang mindset, juga kita harus membahas dong orang-orang yang menggunakan mindset yang baik, yang akhirnya dapat mensukseskan diri mereka sendiri. Bukan diri mereka juga, tapi lingkungan mereka. Gua akan ambil contoh 2 orang. Yang pertama adalah David Goggins ya, teman-teman tahu lah David Goggins itu. David Goggins adalah seorang influencer, seorang motivator di dunia maya, di dunia sosial yang luar biasa lah kemampuannya dalam mempertahankan kondisi fisiknya. Dia bisa lari kayak enggak lah, ya puluhan mil lah dalam sekali lari gitu. Cuman kayak dia gabut gitu, terus dia lari biasa bisa 20 mil. Jadi mindset yang ditanamkan oleh David Goggins adalah mindset yang dia nggak ingin kalah dari orang lain. Gue ceritakan sedikit teman-teman, David Goggins itu dulunya itu gemuk, 136 kg, itu gede lah, ibarat bisa dibilang obesitas. Tapi dia ingin mengubah nasibnya menjadi lebih baik. Akhirnya dia ikut ke United States Navy SEALs dan ya dia mengubah nasibnya di situ. Dia bekerja keras sampai badannya cukup ideal untuk masuk ke Navy SEAL. Nah, satu orang yang perlu kita contoh juga adalah LeBron James. Ya teman-teman tahu lah, Le Glorious King ya, LeBron James, seorang pemain basket profesional Amerika yang bisa dibilang hampir semua orang tahu lah ya, terutama yang cowok-cowok yang suka nge-scroll, yang suka doom scrolling itu kan pasti muncul tuh You Are My Sunshine tuh. Nah, LeBron James itu punya cerita yang menginspirasi juga. Dia nggak tahu pas kecil bapaknya itu siapa, keluarganya itu ya nggak karuan lah, hidupnya berpindah-pindah. Tapi dengan keadaan yang seperti itu, nggak menutup kemungkinan untuk LeBron James menjadi seorang pemain basket hebat. Yang tadinya awalnya dia jadi pendek, tapi karena bekerja keras, dengan melatih fisiknya, melatih skill basketnya, akhirnya dia bertumbuh lebih tinggi dan menjadi mega bintang ketika dia hanya masih SMA. Jadi, 2 karakter ini sebenarnya kan punya latar belakang yang bisa dibilang mustahil lah untuk menjadi mereka yang sekarang. Tapi karena mindset mereka ingin selalu bertumbuh yang membuat mereka bisa maju seperti sekarang. Nah teman-teman, kalian sadar gak sih kalau otak kita itu punya kemampuan super lah, ya setara lah sama yang Superman yang terbang-terbang gitu. Teman-teman, jadi
ketika otak kita sedang mempelajari hal baru, ada satu kemampuan yang luar biasa lah, yang disebut dengan neuroplasticity. Di mana neuroplasticity ini membentuk suatu koneksi baru di otak kita ketika kita sedang belajar. Jadi ya, ketika kita menerima suatu kegagalan ketika kita sedang belajar, bukan berarti kita emang gagal, tapi mungkin itu proses kita yang sedang belajar. Nah, teman-teman, salah satu penyakit lah yang diidap sama orang yang mengalami fixed mindset adalah ya, mereka selalu berkata kalau gua nggak bisa. Sedangkan kekuatan di dalam suatu kata-kata itu berpengaruh juga, teman-teman, dalam mempengaruhi mindset untuk menjadi orang yang maju. Teman-teman bayangin, kalau teman-teman ngomong gua nggak bisa, pasti di mindset teman-teman itu ya lu nggak bisa dan lu nggak akan ngelakuin hal tersebut. Tapi coba teman-teman ganti kata "gak" dengan gua belum bisa, yang artinya di situ ada celah untuk teman-teman mau belajar. Jadi kata-kata itu juga berpengaruh, dan ubah mindset teman-teman agar kata-kata yang keluar dari mindset teman-teman itu bukan enggak, bukan belum juga, tapi pasti bisa. Teman-teman, setelah kita udah dengerin Tua Yeping dari tadi, kita udah belajar banyak hal tentang apa itu mindset yang benar, apa itu growth mindset, apa itu fixed mindset, apa mindset yang bisa membuat kita maju, dan apa mindset yang cuma bisa idis walidis aja. Nah, teman-teman, dari cerita David Goggins tadi, gue bisa tarik kesimpulan bahwa batas yang kita tetapin itu bukan berasal dari tubuh kita, bukan berasal dari kemampuan kita, tapi dari mindset kita. Makanya jangan pernah teman-teman taruh batas dalam suatu mindset teman-teman. Jadi ya, selalu perbaharui mindset teman-teman, walaupun teman-teman melakukan kesalahan, teman-teman jatuh, tapi yakin dan percaya teman-teman kalau teman-teman bisa naik lagi. Karena mindset yang benar adalah senjata yang mumpuni untuk menyongsong masa depan. Karena gue muda, tapi gue tahu. Thank you.